yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau pencipta alam semesta. Engkau yang hadir, Engkau yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Pada kesempatan pagi hari ini, hamba mohon Kau curahkan Roh Kudus 20 kursi untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba membubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati seluruh pemberitaan firman Allah ini, berkati seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkat-berkat surga dicurahkan. Oh, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang melihat permasalahan hidup Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap pribadi yang masing-masing. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, turun dalam setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat Tuhan turun memenuhi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dikasihi Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Ini season yang ketiga. Kalau season yang kedua, kita membahas mengenai orang yang mengalami kesusahan. Tangannya dirantai, kakinya dipasung, tetapi di sana, di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, Rasul Paulus dan Silas tengah malam bangun, berdoa dan menyanyikan pujian untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan yang Maha Besar, mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah mereka fokus menyembah, mengagungkan Allah yang Maha Besar. Lawatan Tuhan turun, belenggu-belenggu, rantai-rantai, pintu-pintu yang tertutup, semuanya dilepaskan. Rantai yang mengikat tangan dilepaskan, belenggu yang membelenggu kaki dilepaskan, pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Ini salah satu solusi untuk keluar dari kesukaran, untuk menerima jaminan Tuhan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan. Kalau merenung di tengah malam, ayo bangun berdoa. Biasanya bangun merenung, tetapi bangun berdoa. Mohon kekuatan Tuhan, mohon lawatan Tuhan. Setelah itu saudara menaikkan puji syukur kepada Dia. Kekuatan Tuhan yang telah menolong Rasul Paulus dan Silas juga akan menolong hidup kita. Amin. Mazmur pasal 91 ayat 1 mulai kita akan membaca ayat ini. Mazmur 91 dimulai dari ayat yang pertama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terus, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati di telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, sampai di situ dulu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 91, dalam jiwa tabernakel itu terkena pintu tirai. Pintu tirai itu robek. Pintu tirai ruang maha suci itu robek di saat Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan. Seiring Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, Bapak, kuserahkan nyawaku kepadamu. Seiring itu tirai robek dari atas sampai bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Artinya kasih, karunia, rahmat, pertolongan, anugerah itu datangnya dari atas, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dengan Dia menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Tirai robek, sehingga tabut perjanjian itu kelihatan dari ruang suci. Dari ruang suci kelihatan. Di saat Tuhan itu hadir di atas tutup gerak-gerak, sinar kemuliaan Allah itu kelihatan di situ. Jadi kalau kita merobek tirai daging, menyangkali hawa nafsu daging, menyangkali di saat kita ini waktunya nyenyak tidur, kita bangun berdoa, mohon ampun, berdoa minta pertolongan, setelah itu menyembah, memuliakan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Di saat mengalami kesusahan, kepedihan hidup, dia berdoa, dia menyembah, memuliakan nama Tuhan. Akhirnya lawatan Tuhan terjadi. Nah, itu posisi kalau kita menyembah itu berada di depan pintu tirai itu. Nah, di situ ada mezbah dupa. Mezbah dupa, ukupan yang dinyalakan itu apinya dari api mezbah kurban bakaran. Artinya kalau kita bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kekuatan, semangat yang kita peroleh itu dari kuasa kurban Kristus. Dari kurban Kristus itu menyucikan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dihapus, dibersihkan, sehingga kita layak datang kepada Dia. Amin. Nah, saudara, kalau kita bangun pada waktu malam, orang yang dulu dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi bermalam, bernaung dari yang maha tinggi itu, ini mendapatkan kekuatan, keperkasaan. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi, kalau kita menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan itu, jiwa kita ini dianugerahi keperkasaan. Tidak gentar menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Sudah disampaikan bahwasanya kalau nanti Wahyu pasal 6 itu digenapi, di sana nanti akan meletus peperangan dunia ketiga. Korbannya 1/4 penduduk bumi mati, saudara.
Kitab suci sudah menuliskan, dan itu akan terjadi kapan waktunya kita tidak tahu. Itu akan terjadi. Ini tertulis di sini. Kalau saudara mau ngerti apa yang akan terjadi hari esok, ini tertulis di dalam Alkitab ini. Amin. Juga nanti akan disusul di sana. Kalau Wahyu pasal 9 digenapi, di sana juga akan meletus peperangan dunia keempat. Kurbannya sepertiga penduduk bumi mati. Kitab suci lagi yang mengatakannya. Ini bukan ramalan, tetapi sudah tertulis di sini. Sebab itu, mari saudara, jalan keluar untuk menghadapi situasi yang menggetarkan hati dunia ini. Ayo mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, tekun berdoa. Semuanya dihadapi dengan iman. Semuanya dihadapi dengan bersyukur. Pasti Tuhan menolong hidupku. Amin. Amin. Saudara percaya ditolong Tuhan? Saya sangat yakin itu. Pertolongan Tuhan itu sungguh, Dia datang tepat waktunya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha kuat, yang maha kuasa, saudara berlindung, berteduh. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, jadi kalau dalam tabernakel itu perlindungannya di sana itu pagar pertama di sana keliling itu lenan halus. Artinya orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran firman itu ada perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan itu Tuhan mengutus para malaikatnya. Kalau di sana disebutkan bala tentara surga, itu malaikat. Siap menjaga kita, melindungi kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang suka berdoa, tekun berdoa, menyembah Tuhan, mengenai lagu-lagu saudara apal sendiri. Yang menjadi kesukaan yang mana? Saudara sendiri yang apa? Hatinya itu melekat pada Tuhan. Seperti pokok anggur. Pokok anggur, batang pohon anggur itu ada carang-carangnya, ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting melekat, maka ranting itu akan daunnya hijau dan berbuah. Amin. Caranya ini menjalankan firman, kebenaran firman dijalankan, perlindungan dari Tuhan turun. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kalau kita berseru minta tolong, Tuhan menjawab. Amin. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi diberi panjang umur juga dikenyangkan, artinya Tuhan itu maha memelihara. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 di sana, murid-muridnya itu berkumpul di dekat danau Tiberias. Petrus pemimpinnya, aku mau jalan ikan. Semua teman-temannya, aku ikut. Tapi pada malam itu, semalam suntuk, mereka tidak mendapat apa-apa.
Padahal mereka udah senior, ahli menjala ikan. Pagi-pagi sebelum fajar menyingsing, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara mati itu datang di situ. Anak-anakku, adakah lauk pauk padamu? Mereka menjawab, tidak ada Tuhan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, kamu akan mendapatkan nanti. Ini poin yang sudah perlu dapatkan. Mendengar suara Tuhan dan mereka melakukan, menebarkan jala itu. Setelah ditebarkan, jala itu ditarik. Mereka tidak kuat menarik. Bersama-sama karena sangat banyaknya ikan. Kalau dikatakan sangat banyak ikan, berapa setelah dinaikkan itu? 153 ekor. Besar-besar itu. Dan jalannya tidak goyah. Ayat 12 kita akan baca di sana. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Terus Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ini murid-muridnya semalam suntuk gobiar gabyur, menebarkan jala ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, tidak menangkap satupun ikan. Ikan yang kecil pun tidak. Mereka sangat lelah, mereka sangat letih. Di saat mereka letih, Sang Sabda turun. Tebarkan jalan di sebelah kanan. Kanan itu bicara, ini tangan yang paling pertama bergerak. Artinya utamakan mendengarkan firman dan dilakukan. Setelah itu, ini jaminan saudara. Kalau kita melakukan firman, itu menjadi suatu jaminan. Pertolongan itu akan turun dalam hidup kita. Dalam situasi yang sangat lelah mereka, Tuhan Yesus datang menolong. Demikian juga akan terjadi dan sudah pernah sering terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita sudah putus harapan, tidak ada lagi seperti yang dialami Janda Sarpa. Di situ ada lawatan Tuhan lewat Nabi Elia. Demikian juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah berusaha ke sana sini. Pertolongan Tuhan itu turun untuk hidup saudara. Kalau yang udah hari esok, lusa, sampai Tuhan datang, saudara tetap dipelihara Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 91 tadi katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bagi orang yang hatinya melekat. Nah, setelah mereka sampai di pinggir pantai, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara mereka murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itu berbicara makanan rohani dan jasmani. Tuhan Yesus Kristus selalu menyediakan untuk kita. Amin. Kalau kita mau berdekat dengan dia, nempel dengan dia. Ini pujian katakan, Tuhan Maha Menolong. Itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Renungkan firman Allah ini.
ku berjalan sendiri, tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri. Dari apa? Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri. Amin. Tak pernah kau biarkan ku berjalan. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Dalam hidup kau dengan penuh keyakinan, Tuhan yang selalu menolongku. Amin, haleluya. Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri. Haleluya. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Oh glory. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Lagi refren kita sembah Dia. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau kekuatan yang maha dahsyat Tuhan menolong, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Glory, hallelujah.
Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau yang layak disembah. Gusti sini kamalam kami mosol katakan layak sembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih berfirman. Terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati Bapa surga perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba. Urapi dengan kekuatan kuasa pengorbanan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Dan siapapun yang menerima perjamuan suci mendapatkan kekuatan, pembelaan, pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur yang kau rasakan, yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang mengalami masalah hidup Tuhan memberikan pertolongan, yang mengalami jalan buntu, jalan-jalan dibukakan oleh Tuhan, tingkat langit dibukakan, dicurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah demikian. Berkati iman yang lain dengan kuasa-Mu, Roh-Mu menyertai setiap pribadi diberkati. Ayat-ayat di perjamuan suci urapi dengan kuasa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang agung akan menyatu dalam hidup kami. Kami peringati saat ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita terima dalam nama Yesus Kristus. Terjadi dalam hidup kami.
mengembangkan usaha, Kau berkati, Kau sertai, Kau bimbing dengan cara yang ajaib. Yang anak-anak usahakan, kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara dari kekasih-kekasih Tuhan, berilah berkat anugerah, damai dan sejahtera. Terimalah berkat kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang dari Tuhan Yesus Kristus limpah dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kemenangan kami terima, berkat kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.